Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sira Mahmudah. Saya berasal dari kelompok eh, B, kelompok 17 B7, dan saya dengan NIM G00242112. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang laporan anatomi ketiga dengan subtopik di blok 1.3, yaitu blok sistem pencernaan dan metabolisme. Oke, jadi di sini ada Andre. Andre merasa nggak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji. Sering mengalami perut kembung, terus rasa ketidaknyamanan di bagian bawah perut, gangguan buang air besar gitu. Nah, sebagai teman yang baik, kita harus menjelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum. Oke. Oh, menjelaskan tentang traktus digestivus inferior. Yang pertama, menjelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum. Sebelumnya, saya mau menjelaskan sedikit tentang karakteristik jejunum dan ileum. Jadi jejunum dan ileum itu dia masuk traktus digestivus inferior yang bermula setelah ligamentum teres gitu. Belum belum belum, dia belum masuk inferior. Bentar. Eh, udah deh, ini udah masuk inferior. Jadi yang pertama jejunum dan ileum itu dia punya panjang sekitar 6 sampai 7 meter. Jadi panjang banget. Betul. Terus jejunum itu 2/5 proksimal. Terus kalau ileum 3/5-nya. Terus jejunum itu dimulai dari flexura duodenojejunal dan ileum berakhir di plika ileosekal atau bagian dalam atau junctura ileosekal yang bagian luar. Nah, letak jejunum itu di kuadran kiri atas. Kalau ileum di kuadran kanan atas, mayoritas. Ya, sudah masuk traktus digestivus inferior ya, teman-teman. Nah, kita langsung saja ke perbedaannya. Jadi jejunum itu dia terletak di regio umbilicalis di sini, nggak kelihatan ya. Terus dia warnanya merah gelap. Kalau digambar memang nggak kelihatan ya jejunumnya. Tapi kalau di yang asli kelihatan. Kalau di jembreng gitu kelihatan mana yang merah gelap, mana yang agak pink, walaupun sebenarnya nggak pink. Terus dia punya diameter 2 sampai 4 cm, terus dia punya dinding otot polos yang tebal, punya vaskularisasi yang banyak, terus punya pasa rekta yang panjang. Apa sih pasa rekta? Pasa rekta tuh kayak ini loh. Nih kayak apa ya ini ya? Ya pokoknya yang kayak gini lah, merah-merahnya ini, panjang. Tuh, kalau jejunum. Tapi dia punya arkadenya itu cuma 1 sampai 2 tingkat. Nih loh yang kayak kotak-kotaknya namanya arkade. Nah, ya kan? Arkadenya cuma 1 sampai 2 tingkat, tapi pasa rektanya panjang. Terus dia punya sedikit lemak, mesentri. Terus plika sirkularisnya besar, tinggi, rapat. Terus dia punya beberapa plecu peri. Jadi kalau di jembreng itu kelihatan kalau dia warnanya merah gelap, terus pasa rektanya panjang, arkadenya itu cuma 2 tingkat aja. Habis itu kalau misal ileum, nah dia itu terletak di bawah kanan kanan bawah kafum abdomen atau pelvis. Dia warnanya pink muda. Kalau yang tadi merah merah gelap ini lebih muda. Diameternya 2 sampai 3 cm. Jadi kayak lebih tipis sedikit ya, selisih senti. Terus dia punya vaskularisnya sedikit, punya pasa rektanya yang pendek. Nih, pasa rektanya pendek, tapi dia punya arkadanya bertingkat-tingkat. Arkadanya bertingkat-tingkat. Terus dia punya banyak lemak mesentri, punya sirkularisasinya sedikit dan jarang, sama dia punya banyak liquid peri. Tuh. Itu perbedaan jejunum dan ileum. Mana yang jejunum, mana yang ileum? Jadi jejunum tuh yang ini. Nih, jejunum. Terus ileum yang ini. Kalau di gambar yang ini memang sama, tapi sebenarnya beda. Gitu. Habis itu yang kedua, pertanyaan yang kedua ini. Jelaskan struktur bangunan di kolon. Nah, selanjutnya kita ke kolon. Di kolon. Kalau itu kolon. Kolon itu dia terbentang di superior sekum dan dia terdiri dari 4. Ada kolon ascendens, kolon descendens, kolon transversum dulu.
Nah, nih, kolon ascendens, kolon transversum, habis itu ada kolon descendens sama kolon sigmoid. Pertama, segmen ascendens dan segmen descendens kolon terletak retroperitoneal. Dan sementara transversum sama sigmoidium terletak intraperitoneal. Jadi ascendens itu masuk organ retroperitoneal atau yang di luar pembungkus. Dia membentang dari atas sekum, permukaan inferior lobus hepatis dexter, habis itu belok ke kiri bentuk plexura coli dextra. Nah, kolon ini dia dipisahin sama dinding abdomen anterolateral oleh omentum majus. Tuh, terus kalau buat inervasinya, kolon ascendens ini dia diinervasi secara simpatis sama nervus plans nicus minor. Jadi kalau yang tadi traktus digestivus superior itu major, kalau yang inferior sekarang minor. Tuh. Dan secara parasimpatis oleh nervus vagus, tentunya ya vagus. Sebagian besar ini vagus gitu. Ya, kolon ascendens itu yang ini. Habis itu kolon transversum, dia termasuk organ intraperitoneal. Kolonnya ini menyilang dari abdomen, mulai dari flexura coli dextra sampai flexura coli sinistra. Nih, mulai dari sini sampai sini. Flexura coli sinistra dia lebih tinggi. Nih, yang sinistra lebih tinggi daripada dextra, terus dia lebih immobile juga. Tuh. Karena kolon transversum sangat banyak, posisi kolon itu sangat bervariasi dan kadang-kadang bisa mencapai pelvis. Sangat bukan sangat banyak, tapi sangat panjang gitu ya, gitu. Kalau untuk inervasi eh kolonnya ini, oh ya, lupa. Kalau yang kolon ascendens itu kalau arteri vaskularisasinya, arterinya pakai arteri ileokolika, et, arteri kolika destra, cabang dari arteri mesentrika superior. Kalau vena ini semuanya dia bermuara ke vena mesentrika superior. Kalau dah, habis itu kalau ini inervasinya, kalau simpatis 2/3 proksimal itu dia pakai nervus planicus major. Kalau sepertiga distal dia pakai nervus plans lumbalis. Gitu. Habis itu dia ada parasimpatis. Kalau parasimpatis 2/3 proksimal sama nervus vagus, sepertiga distal sama nervis plans niki pelvici. Itu. Nih. Oke. Habis itu ada colon descendens atau organ. Oh iya lupa. Vaskularisasinya 2/3 proksimal dia pakai arteri kolika media, cabang dari arteri mesentrika superior. Kalau sepertiga distalnya dia pakai arteri kolika sinistra, cabang dari arteri mesentrika inferior. Venanya ngikutin arteri yang sesuai dan dia bermuara ke vena mesentrika superior sama inferior. Oke, habis itu lanjut ke colon descendens atau organ retroperitoneal. Nih, colon descendens. Dia terletak di kuadran kiri atas dan bawah. Nah, kolonnya ini dia berjalan dari flexura coli sinistra sampai ke pinggir pelvis. Ini dia. Nah, kolonnya ini dia diinervasi secara simpatis sama nervus plans lumbalis dan secara parasimpatis oleh nervus plans niki pelvici. Itu kalau kolon descendens. Kalau vaskularisasi ya sama arterinya arteri kolika sinistra dextra sama arteri sigmoidae dia cabang dari arteri mesentrika inferior. Kalau venanya dia ngikutin arteri bermuaranya ke mesentrika inferior gitu. Oh ya, di sini ada yang namanya Taenia libera. Taenia libera yang di mana dia itu nggak dilekati bangunan apapun sama Taenia aumentalis. Aumentalis sebenarnya ada juga di sini ya. Dia dilekati sama Omentum majus sama Taenia mesocolica yang dia dilekati sama kolon. Itu. Misalnya antara ada kolon sigmoideum nih. Organ intraperitoneal dia kolon tersempit ya karena udah ujung ya. Terletak di fossa iliaca sinistra. Kolonnya ini akan berlanjut ke rektum setinggi korpus PS3. Kolonnya ini dia diinervasi secara simpatis oleh nervus plans lumbalis dan secara parasimpatis nervus plans niki pelvici. Arterinya sama kayak kolon descendens ya. Venanya pakai vena sigmoidea, dia bermuara ke vena mesentrika superior. Oke, habis itu yang ketiga ada struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Ya, jadi tadi kan udah dijelasin tentang ileum, terus jejunum, itu. Sekarang kita lanjut ke ini. Oh, bentar.
ada pengeluarannya dia ada rektum, ada oh bentar-bentar. Ini ya benar ada rektum sama anus. Jadi rektum itu dia ada dua bagian. Yang pertama rektum proprium. Rektum proprium itu dia di sisi luar dia ada flexura sacralis dan flexura perinanalis. Itu. Nah, dia flexura perinanalis itu disebut juga flexura anorektal. Nah, fungsinya flexura anorektal ini dia membantu menjaga kontinensi feses melalui tonus otot puborektalis bagian elevator ani. Jadi saat kita defekasi atau BAB, flexura itu menjadi tegak dan akhirnya tinja bergerak ke arah ujung atau ke anal kanal gitu. Terus kalau sisi dalam itu dia ada lipatan transversal yang disebut plique transversalis recti atau Houston. Di bawah ini dia mengalami dilatasi berbentuk ampula recti. Yang ampula recti ini dia punya kemampuan untuk berelaksasi karena fungsinya untuk menerima dan menahan akumulasi massa tinja sampai dia dikeluarkan ke BAB gitu. Habis itu ada zona transisinya yang ditandai oleh linea anorektalis atau anorektalis junction gitu. Areanya ini dia dicirikan dengan adanya perubahan dari plica transversalis. Habis itu ada analis. Analis kanalis itu pada lapisan ini otot berkembang baik dan stratum longitudinalnya lengkap. Dia nggak ada tininya sama sekali kayak di kolom tadi. Gitu. Terus dia terletak di bawah diafragma pelvis dan berakhiran di anus. Habis itu analis kanalis dia dibagi jadi tiga segmen. Yang pertama zona kolumnaris, lipatan longitudinal, kolumna rectalis atau analis gitu. Terus ada pecten analis, itu epitel squamous kompleks non keratinisasi yang menimbulkan zona putih di mukosa atau zona alba. Nah, garis superiornya disebut linea pectinea. Habis itu zona cutanea atau dia kulit luarnya dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anocutanea gitu. Terus sama zona hemoroid. Tempat yang memungkinkan terjadi benjolan hemoroid atau ambeien gitu. Karena pelebaran vena hemoroides. Internal hemoroid terjadi di atas linea pectine, sedangkan eksternal hemoroid dia terjadi di bawah linea pectine gitu. Seperti itu. Nah, terus dia ada muskuli di sphincternya. Nih, ini anatomi dari rektum sama analis kanalis. Yang muskulus di sphincter dia ada muskulus sphincter ani internus yang dia berfungsi otot polos, terus ada korugator ani, otot polos juga, ada sphincter ani externus, otot skelet, tuborectalis, otot skelet, bagian medius levator ani. Terus ada vaskularisasi, ada arteri rectalis superior, sebenarnya dari arteri mesenterika inferior, arteri rectalis media cabang arteri iliaca interna. Terus ada arteri rectalis inferior, coba dari arteri iliaca interna sama vena rectalis superior ke vena mesenterika inferior sampai ke vena porte. Habis itu vena rectalis media ke vena iliaca interna sampai ke vena cava inferior, terus vena rectalis inferior ke vena pudenda interna sampai ke vena iliaca interna lalu ke vena cava inferior gitu. Oke, alhamdulillah udah selesai laporannya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah. Mohon maaf kalau misalnya di akhir-akhir ada suara dangdut karena emang lagi ada hajatan gitu. Oh ya, ini tuh sebenarnya ada slide sebelum ini tapi entah kenapa kehapus. Jadi mohon maaf, Mbak. Saya menjelaskan secara lisan. Seperti itu. Oke, sudah sekian dari saya. Makasih.